Soal berikutnya, ada 4 benda titik yang bermuatan, yaitu A, B, C, dan D. Jika A menarik B, A menolak C, dan C menarik D, sedangkan D bermuatan negatif, maka soal ini berkaitan dengan materi listrik statis ya. Tepatnya materi tentang karakteristik muatan. Sebagaimana yang kita ketahui adik bahwa muatan itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Sifat muatan itu jika memiliki muatan sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Dan jika muatannya berbeda, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Untuk mudahnya kita gambarkan dulu ya. Misalnya ini muatan A, kemudian B, C, dan D. Kita mulai dulu dari yang diketahui jenis muatannya, yaitu D. D bermuatan negatif. Oke, kita tuliskan dulu negatif. C menarik D. Berarti kalau tarik-menarik berarti berbeda muatan, berarti C positif. A di sini A menolak C, berarti kalau A menolak C berarti A positif. Dan A menarik B, maka B ya negatif. Di sini kita cek jawaban yang benar. A muatan B positif, salah ya. B muatan B positif, salah juga. C muatan B negatif, benar. C positif, benar. D muatan B negatif, C negatif, berarti di sini salahnya. E muatan A positif, benar. Muatan C negatif, salah ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Terdapat dua buah muatan dengan muatan masing-masing plus 4 mikrokolom dan plus 3 mikrokolom. Kedua muatan terpisah sejauh 2 cm. Besar gaya kolom antara kedua muatan tersebut adalah, soal ini berkaitan dengan menghitung besar gaya kolom ya. Di sini adik kita tuliskan dulu rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Kita langsung masukkan nilainya. Nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 4 mikrokolom ya. 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Kemudian dikali Q2 3 kali 10 pangkat min 6 per R 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kita jadikan langsung ke dalam meter. Di sini adik jangan kalikan terlebih dahulu. Untuk mudahnya adik cukup tinggalkan bilangannya 9 kali 4 kali 3, 10 pangkatnya baru kita jumlahkan. 9 kurang 6 kurang 6, berarti min 3 ya. Per 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa jadi coret ya. Maka kita peroleh 9 kali 3, 27. 10 pangkat min 3 di atas, di bawahnya 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 10 pangkat min 1 per ya, kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 1 sama dengan 270 Newton. Kita pilih jawabannya B. Perhatikan gambar muatan listrik yang terletak dalam garis hubung berikut. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, agar kuat medan listrik pada titik P sama dengan 0, maka titik P harus diletakkan pada jarak. Baiklah adik.
Soal ini sering muncul ya, khususnya pada ujian akhir sekolah atau ujian nasional dulunya ya. Nah, kuat medan listrik kita ingat kembali rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, ya. Nah, di sini katakan di titik P ya, besar medan listrik itu sama dengan 0. Untuk muatan yang sejenis, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 itu berada di antara dua muatan tersebut. Ya, berarti di antara muatan 4Q dan Q. Nah, dekat ke bagian mana? Tentu dia akan dekat ke muatan yang lebih kecil ya, untuk menyeimbangkan. Maka kita misalkan di sini. Nah, setelah itu apalagi? Nah, setelah itu kita misalkan salah satunya dengan X ya. Ini misalkan dengan X. Maka jarak dari P ke Q itu adalah ya 15 dikurang X. Nah, karena jarak antara 4Q dan Q itu 15. Ya, ini titik P. Nah, kemudian kita tuliskan di sini bahwa E di titik P itu sama dengan 0. Nah, jika ini muatan 1 ya, Q1, ini Q2, maka otomatis nanti nilai E itu sama dengan ya, EP E1 dikurang E2, karena arahnya berlawanan ya, Dedek. Nah, maka kita ganti nilainya 0 sama dengan E1 kurang E2. Maka kita pindah ruaskan E2 sama dengan E1 ya, atau E1 sama dengan E2. Nah, ini konsep jika suatu titik itu memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, kemudian kita ganti rumusnya, yaitu K Q 2 per R2 kuadrat sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. Ini bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, kita ganti nilai Q-nya. Q2 itu sama dengan Q per R2. Berarti di sini 15 kurang X. Ya, 15 kurang X kuadrat sama dengan Q1 4Q per X kuadrat. Nah, langkahnya di sini adik, jangan dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, sebaiknya ini kita akarkan ya. Ini solusinya. Kita akarkan. Nah, ini bisa kita coret terlebih dahulu. Q. Nah, ini tinggal 1 berarti ya. 1 diakarkan berarti 1 per, nah, kuadrat diakarkan maka kuadratnya hilang. 15 dikurang X sama dengan 4 akarnya 2 per X ya. Nah, ini baru bisa kita kalikan silang. 1 dikali X sama dengan X sama dengan 2 dikali 15 30 dikurang 2 kali X 2X. Kita pindah ruaskan, X tambah 2X sama dengan 30. 3X sama dengan 30 ya, maka kita pakai X sama dengan 10 cm. Nah, maka jawaban yang benar adalah titik P itu berada di sebelah kanan muatan 4Q ya. Berarti jawabannya adalah 10 cm di kanan muatan 4Q. Ya, jawabannya adalah C. Nah, nanti kalau seandainya pernyataannya ditukar, bisa juga yang benar adalah 5 cm di sebelah kiri muatan Q. Oke, paham ya, Adik? Sebuah bola konduktor bermuatan listrik seperti gambar. Kuat medan listrik sama dengan 0 terletak pada titik. Nah, ini
konsep ya adik-adik. Nah, untuk kuat medan listrik yang sama dengan 0 pada bola konduktor berongga ya, bola berongga, E sama dengan 0 itu terjadi jika jarak benda kecil dari jari-jari. Nah, atau secara bahasanya itu berada di dalam bola. Ya. Nah, maka mana titik yang ada di dalam bola? Ya, tidak lain tidak bukan adalah O ini, ya. Maka jawabannya adalah E. Sebuah bola berjari-jari 6 cm bermuatan 7 kali 10 pangkat min 10 kolom. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, besarnya potensial listrik pada jarak 9 cm dari pusat bola adalah. Nah, soalnya berkaitan dengan potensial listrik ya, V. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya, bahwa V adalah K dikali Q per R. Ya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya, K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q 7 kali 10 pangkat min 10 per R diketahui 9 ya, 9 kali 10 pangkat min 2 berarti ya, dari cm ke meter. Nah, ini sudah kita coret. Oke. Tinggal 7 kali 10 pangkat 9 dikurang 10 min 1 ya. Kemudian ini naik ke atas jadi tambah 2 berarti 10 pangkat 1 sama dengan 70 volt. Oke, kita mulai jawabannya B. Ya, gampang ya adik ya.